Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhilhu fala mudilla lahu wa may yudhilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kalian semua bisa mendengarkan di kali ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Di video kali ini saya akan mengulas keutamaan dan keistimewaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diulang terus-menerus. Surat Al-Fatihah terdiri 6 ayat tambah basmalah. Surat ini menjadi keistimewaan karena pembuka kitab suci Al-Quran atau disebut juga Ummul Quran atau Induk Al-Quran. Secara bahasa, Al-Fatihah artinya pembuka. Surat ini diturunkan di Makkah atau disebut juga surat Makkiyah. Surat ini merupakan surat terbaik dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini memiliki 139 huruf dan 25 kata. Saya ulangi, surat Al-Fatihah ini memiliki 139 huruf dan 25 kata. Al-Fatihah ini memiliki 139 huruf dan 25 kata. Berikut 5 keutamaan surat Al-Fatihah. 1. Menjadi syarat sahnya sholat. 2. Surat yang paling agung diturunkan kepada para nabi dan rasul. 3. Penyembuh penyakit. 4. Mendapat jaminan dari Allah. 5. Untuk orang mati. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, menjadi syarat sahnya sholat. Orang yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah atau pembuka Al-Quran, maka sholatnya tidak sah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Yang kedua, surat paling agung diturunkan kepada para nabi dan rasul. Keagungan surat Al-Fatihah tidak ada bandingannya baik di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan dalam Al-Quran sendiri. Surat ini merupakan induk dari segala surat di dalam Al-Quran atau Ummul Kitab. Keagungan surat Al-Fatihah disebutkan dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu suatu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya? Ubay menjawab, tentu wahai Rasulullah. SAW bersabda, bagaimana kamu membaca saat sholat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Al-Quran atau Al-Fatih. Rasulullah bersabda, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, tidaklah
ditunjukkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti ini. Sesungguhnya ia ditujuan ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Sahih serupa juga disampaikan Pak dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id bin Al-Ma'ula. Yang ketiga, penyembuh penyakit. Salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan penyakit atau as-sifa, as-safiyah yang menyembuhkan, dan as-sifa obat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka minta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggah untuk menjamu. Penduduk kampung lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung tersengat binatang dan tersengat demam. Di antara sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar ia pun sembuh. Lalu membacakan ruqyahnya tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggah menerimanya. Dan sebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakan kisah tadi kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menjadi jaminan dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahwa Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Dua bagian. Hambaku berhak atas apa yang diminta. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku dan mengatakan, hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Yang kelima, doa untuk orang mati. Dari Ibnu Umar yang mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ketika salah satu kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya ke Makkah dan bacalah Al-Fatihah di samping kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya Engkau kepada kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukanlah pula jalan mereka yang sesat. Ya, mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau huruf yang salah, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Nun wal qalami wa maisturun wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.